Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata sedikit diulang tadi ya Kang ya. Gimana? Selamat pagi Kang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Luar biasa ya. Hari ini kita berdua lagi. Kembali lagi. Tidak pernah bosan menemani semua pendengar 106 Dia Tirta, dan harus kita sapa juga nih Kang. Ya benar banget. Ternyata di luar ini banyak sekali mahasiswa dan juga pegawai-pegawai yang sudah kembali. Ya. Oke. Jadi hari ini mungkin ada beberapa mahasiswa yang program diploma 3 ekonomi karena di Pakupatan ini nggak semuanya pindah. Ini jadi informasi buat penting ya, buat Smatizen. Iya. Tirta itu nggak semuanya pindah ke Sindang Sari. Oke. Jadi di Pakupatan ini masih ada aktivitas. Tentu harus. Iya. Dan akan selalu ada. Jadi nggak langsung sepi begitu aja. Di sini masih ada D3 ekonomi. Mana teman-teman D3 ekonomi? Ekonomi ada D3 ekonomi di depan ya suaranya. Gue berkasih Ahmad. Semangat ya. Oke, jadi di depan Fakultas Ekonomi sekarang banyak teman-teman dari D3 ekonomi ya, Smatizen dari D3 ekonomi yang mungkin lagi bimbingan atau mungkin juga lagi kuliah online tapi di kampus. Nah, itu yang kita bahas kemarin kan. Mereka kuliahnya online tapi di kampus. Iya. Karena sudah merindukan kuliah langsung gitu. Iya, jadi buat kemarin juga Pak Geri juga makasih banget udah datang ke studio kita. Sangat luar biasa, semangat muda Kang kemarin tuh Pak Geri itu. Memang sekali ya. Gaul sekali. Jadi itu ada dosen Untirta sebetulnya. Luar biasa dosen ya. Kalau seperti Pak Roni ya, akan selalu muda. Ya, jadi Smatizen semua ya, yang sekarang juga sebetulnya sebentar lagi ada yang mau ini kenapa mic gue? Ya oke. Ada beberapa Smatizen yang kemarin survei untuk melihat ini kenapa sih melihat ruangan untuk tes Untuk tes loh. Dalam rangka UTBK ya. Wah, luar biasa. Jadi mereka untuk SBMPTN mungkin karena SNMPTN kan sudah selesai dan sekarang SBMPTN, dan mudah-mudahan mereka juga sesuai dengan keinginan mereka. Betul, semoga mereka bisa mendapatkan kampus yang mereka harapkan Kang. Betul sekali. Jadi buat adik-adiknya yang SMA, karena sekarang kita masuk ke program Guru on Radio untuk jenjang SMA. Nah, ini kesempatan kalian juga untuk bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya. Betul. Kita memberikan secara gratis ya contoh-contoh soal. Betul sekali. Jadi kemarin sudah hampir 1 tahun, dari tahun 2020 tentunya. Iya, sudah 2020 tahun. 2020 sampai dengan 2021 bulan Maret kemarin, kita sudah bahas semua contoh-contoh soal AKM, asesmen kompetensi minimum ya. Jadi silakan datang aja ke YouTube channelnya Dia Untirta. Betul. 106 Dia Untirta. Di sana ada di deskripsi ada contoh soalnya. Oke. Kita sudah sediakan ya. Download dulu. Kalian perhatikan sambil kita temani kalian siaran ya kan gitu. Jadi double. Kita bahas juga. Betul, kita bahas juga. Kasih tahu jawabannya gitu. Sekarang saatnya, kalau kemarin kita layanin siswanya, betul. Sekarang kita saatnya melayani gurunya. Waduh, gurunya yang tentunya juga semangat mudanya jalan terus. Pasti. Kayak dosen-dosen Untirta Korea. Kang Roni. Buat sekarang buat guru-guru yang memang posisinya masih honorer dan kemarin belum ada kesempatan untuk lolos di kategori 2 ataupun P3K. Iya. Nah, kita sekarang bulan ini kita akan bahas kenapa nih mic gue? Nah, kembali lagi nih, mic-nya kerapok-kerapok. Ini gak ikhlas kayaknya mic-nya. Enggak lah. Jadi sekarang saatnya kita akan membahas tentang soal-soal dan apa itu P3K, Bara. Oke. Kita kembali membahas nih ya. Iya. Karena tentunya ada 3 jenjang SD, SMP, SMA dan guru-gurunya pun berbeda dan mungkin mereka berpikir ini berbeda padahal sama ya. Jadi nggak apa-apa. Kita kemarin hari Selasa sudah kasih, hari Kamis juga kita kasih lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu, setelah yang satu ini kita akan balik lagi. Jadi 106 Dia Untirta, stay tune teman-teman semua ya. Selamat pagi kembali 106 Dia Untirta. 106 Dia Untirta
Smart Energic dan masih bareng Kang Bara dan Kang Roni menemani aktivitas Smartizen semua sampai dengan tepat jam 12 nanti Kang Bara. Iya, betul sekali Kang. Nah, akhirnya kita kembali lagi nih akan membahas tentang P3K. Apa itu P3K Kang Bara? Nah, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya Bara yang tampan ini mengingatkan, memberikan info. Saya itu tampan Kang di keluarga saya sendiri gitu kan. Baiklah. Nah, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya Bara ingin mengingatkan dan memberitahu informasi mengenai P3K. Apa itu P3K? Baik lagi nih. P3K itu apa sih Kang Bara? Nah, P3K itu merupakan kepanjangan nih Kang dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Iya. Oke. Nah. Berarti yang kan sekarang PNS itu disebut dengan ASN, bagian dari ASN itu kali ya. Betul. Itu aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara. Oke. Jadi berarti PNS ASN itu ada dua. Ya. Yang satu PNS, yang satu P3K itu ya. Betul. Berarti sekarang udah nggak ada honorer dong. Udah nggak ada. Karena semuanya sudah disamaratakan. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya yang honorer mah pendapatannya segini, yang ASN segini, tidak ada sekarang. Oke. Jadi karena iya. I know that. Jadi kalau kenapa harus ada P3K berarti usaha pemerintah. Lu kan apa ketawa? Sebentar kan. Kang Roni kan logatnya agak ke Sunda ya, sedikit. Jadi kalau nggak bahasa Inggris itu I know that gitu. I know that. Iya. I just can I don't know what you say Kang. Oke, lanjut ya. Baiklah. Intermezzo ya teman-teman. Malum. Jadi saya mah ini jeprut Oke, jadi gini, kalau misalkan ada P3K berarti itu ada upaya pemerintah untuk mensejahterakan. Betul. Mensejahterakan honorer diangkat langsung diangkat derajatnya, kemudian dinaikkan gajinya disetarakan dengan PNS. Betul kan? Wow, tapi ada tapinya mungkin. Ada tapinya. Apa tapinya? Nah, tapinya tentunya ada tapinya nih di sini adalah jika dilihat dari besaran gaji dan tunjangan P3K sama nih dengan PNS gaji. Cuman ini harus digarisbawahi ya teman-teman ya. Itu tapinya ya. Tidak akan mendapatkan dana pensiun. Oh, ini bedanya Smartizen. Tapi Kang tahu nggak ini berarti kesimpulannya apa yang didapat dari sini? Harus rajin menabung. Oke. Betul kan? Karena tidak mendapatkan dana pensiun, menabung itu penting. Disekolahkan aja sekarang. Wah. Itu akan menjadi masalah kan. Jadi kan kesimpulannya rajinlah menabung. Oke. Jadi kan dulu ketika honorer bisa kebeli mobil, ya, sekarang nabung bisa kebeli rumah. Betul, bisa. KPR lancar. Oke. Jadi bedanya adalah kalau PNS itu punya pensiunan, kalau P3K tidak ada dana pensiun. Betul kan. Tapi hak semuanya sama. Iya, dari besaran gaji dan tunjangan sama. Wah, luar biasa. Jadi inilah solusi yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan honorer ya. Honorer, betul sekali ya. Dan kita apresiasi itu tentunya ya. Oke, baik. Nah, sekarang banyak Smartizen juga nanya nih Kang Bara. Ya. Kira-kira persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin mendaftar sebagai P3K. Nah, tentunya Bara yang tampan lagi-lagi nih ya. Statement yang sangat jelas nih. Jadi gua mau juga, Pak. Ya. Bara yang tampan ini akan memberikan informasi tentang syarat untuk mendaftarkan diri menjadi P3K. Oke, apa aja? Nah, yang pertama memiliki usia serendah-rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 1 tahun sebelum batas usia tertentu di formasi yang dipilih. Oke. Berarti untuk yang pertama ini usia serendah-rendahnya 20 tahun. Iya. 20 tahun berarti lulusan SMA bukan dong. Lulusan S1 ya. 20 tahun belum lah Kang. S1 udah dong. S1 SMA sih gitu. SMA. Tapi kalau kualifikasi pendidikan pasti harus S1, Bar. Betul sih. Berarti serendah-rendahnya minimal 20 tahun sudah S1. Itu motivasi. Harus cepet kalau mau jadi P3K honorer enggak sembarang. Sedang merintis. Oke, jadi gini ya Smartizen. Kalau disyaratkan minimal 20 tahun, minimal 20 tahun dan Smartizen misalkan bisa cepet-cepet lulus, berarti itu ada peluang yang banyak sekali di rank usia 20 sampai 25. Ya,
Karena apa? Karena yang sekarang ada nih, yang lulusan satu sekarang. Iya. Banyak yang 24, 23, 24, 25, apalagi ya yang masih malam-malam kuliah. Iya. Yang luar sana ya cepetan segala lulus. Ayo teman-teman yang sedang berusaha, yang lagi nyusun skripsi di sekitaran kampus, ayo cepet selesaikan dan daftar langsung menjadi P3K honorer. Nah, berarti standar rendahnya 20 tahun dan setinggi-tingginya sesuai 1 tahun sebelum batas yang ditentukan informasi yang dipilih. Oke. Jadi kalau misalkan batas akhir informasi yang dipilihnya misalkan 35 atau 39 misalnya, berarti 38 tahun. Betul. Ya, oke. Luar biasa. Nah, syarat yang kedua nih. Ini penting nih. Apa tuh? Ini penting nih, garis bawahi. Tidak berstatus sebagai PNS, TNI, Polri atau swasta atau pegawai swasta lainnya yang pernah gitu tuh. Oke, jadi tidak boleh sebagai PNS. Nah iya PNS ngapain? Ikutan P3K lagi. Anda rangkap jabatan gitu namanya. Nah, kalau misalkan ternyata diketahui berarti bakal diskualifikasi dong. Didiskualifikasi langsung didiskualifikasi. Karena sekarang kan basisnya basis NIK ya. Betul. Semuanya itu berbasis NIK atau nomor induk keluarga. Betul. Ya, berarti harus punya keluarga, Pak? Harus. Tidak punya keluarga, walaupun belum berkeluarga, tapi kita lahir di dalam keluarga. Oh iya. Itu statement itu kan. Oh iya. Statement itu. Walaupun kan harus berkeluarga, tapi kan kayak Bara nih belum berkeluarga, tapi sudah lahir di dalam keluarga. Oh iya. Nah, itu statement. Berarti ada kartu keluarga. Nah, itu diperjelas lagi luar biasa. Ada kartu keluarga. Iya. Karena ada kartu keluarga, berarti jelas keluarganya. Jelas keluarga. Tapi ada teman gue nggak punya KTP, nggak punya kartu keluarga, Bar. Nah, aduh itu perlu patut dipertanyakan kredibilitasnya sebagai keluarga, sebagai warga negara gitu. Karena dia tinggal di Indonesia tidak punya KTP, males ngurus apa gimana gitu. Itu dia harus tanyain. Oke, lanjutkan. Oke, nanti kita lanjutin tapi kita break dulu sebentar supaya Smartizen nggak bosan juga ya dengerin kita terus. Oke. Ada Drake on Board. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Smartizen yang baru gabung boleh ya kita sedang membahas tentang P3K. Nah, buat Smartizen yang baru gabung, kita akan mengingatkan kembali nih kalau kita hari ini sedang membahas tentang P3K honorer. Ya. Oke, jadi buat Smartizen yang butuh informasi tentang P3K dan juga contoh soalnya, kita akan kasih contoh soalnya ya nanti ya. Gitu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 106. Nah, tadi kita sudah bahas nomor 1, Bar. Ya, tentang syarat ya. Syarat-syaratnya untuk menjadi seorang P3K honorer. Betul. Nah, dan sekarang kita akan membahas cara daftar. Syarat baru 1 deh kayaknya. Syarat-syaratnya ternyata diingatkan oleh Kang Roni, ternyata ada lagi. Masih banyak tahu. Masih banyak. Iya. Oke, kita akan bahas nih. Oke ya. Jadi sisa 3 sih. Oke. Berarti kita bahas 3-3-nya. Baiknya gini. Syaratnya apa tadi? Syaratnya itu adalah memiliki usia serendah-rendahnya 20 tahun. 20. Dan juga setinggi-tingginya 1 tahun sebelum batas usia yang ditentukan di formasi yang kita pilih. Oke. Yang kedua apa, Bar? Yang kedua tidak pernah dipidana penjara. Di mana pidana penjara di sini maksudnya pokoknya tidak pernah ada. Jadi bukan kriminal lah. Bukan kriminal, pokoknya tidak boleh kriminalitas. Oke. Dan tidak berstatus sebagai PNS, TNI, atau polisi atau pegawai swasta apapun yang pernah. Gitu. Jadi jangan pernah sebagai pegawai apapun. Rangkap jabatan. Tidak boleh. Oke. Lanjutnya. Nah ini nih yang akan kita bacakan nih. Sebutnya nih. Ini penting sih. Penting. Bukan pengurus partai, baik anggota maupun pengurus lainnya. Artinya tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Nah, jadi Smartizen nih sekarang tinggal menentukan hidup aja. Betul. Maksudnya kalau misalkan Smartizen ingin beraktivitas di dunia di kancah politik dengan gabung di partai atau menjadi anggota partai, silakan. Tapi nggak bisa daftar P3K. Tapi jangan daftar P3K. Ada kita dong. Atau jangan ASN. Betul. Oke. Ya sudah, oke. Lanjut. Selanjutnya adalah kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dilamar. Nah ini. Kalau ini misalnya sarjana fisika. Nah yang dilamar jadi guru fisika. Gitu. Misalkan
sarjana keperawatan atau orang D3 keperawatan berarti di kesehatan. Jangan jadi guru fisika. Jangan jadi guru fisika ataupun jadi penyuluh pertanian. Betul. Itu tidak nyambung. Sangat-sangat tidak nyambung. Atau gitu. Misalnya Kang Baris kan sarjana komunikasi. Iya, daftarnya di guru matematika. Waduh, itu murid nanti satu sekolah tidak ada yang lulus nanti. Atau melamar jadi guru SD atau TK. Ya, tidak nyambung sekali. Pokoknya itulah, mengerti ya Smartizen semua. Saya kira cukup paham. Jadi sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan dengan sesuai dengan apa yang dilamarnya. Iya. Nah, selanjutnya yang terakhir dan yang paling penting adalah dibuktikan secara sah sehat jasmani dan rohani. Nah, ini baik lagi nih. Silakan Kang, apa nih? Sekarang gini, sehat jasmani itu kan bisa medical check up nih. Iya. Sehat jasmani medical check up. Iya. Datang ke rumah sakit. Iya. Dapat surat keterangan sehat. Betul. Sehat rohani yang kayak gimana? Nah, sehat rohani ini bisa kita kolerasikan dengan yang nomor 2. Apa tuh? Tidak pernah di penjara. Kenapa? Kalau misalnya rohani kita sudah baik, maksudnya kita sudah taat dengan Tuhan, apapun agamanya ya, entah kita misalnya yang Muslim taat dengan sholat, yang Kristen taat, pokoknya semua taat dengan ibadahnya masing-masing. Tentu kita tidak akan pernah melakukan pidana penjara, kan? Karena kita sudah sehat secara hati kita sudah baik. Gitu. Berarti saat keterangan sehat rohaninya dari Pak Ustadz. Saya tidak berani komen kalau urusan. Ya pokoknya ada korelasinya lah. Kalau misalnya kamu sudah sehat secara rohani, otomatis kamu sudah dinyatakan lulus karena tidak pernah dipidana penjara. Oke, baiklah. Berarti harus lempeng ya, Bar? Harus lempeng, harus jadi orang yang lurus gitu kan baik. Nggak boleh bengkok-bengkok dikit itu. Bahaya sih kalau bengkok-bengkok dikit, atau mungkin dibengkokin sekalian tapi besok dipecat. Ya udah, berarti sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan itu ya. Ya, betul. Oke, lanjut Kang Bara. Lanjut Kang. Nah, ini kita sudah membacakan syarat-syaratnya nih Kang. Kita sudah membacakan syarat-syaratnya dan sekarang kita akan memberikan cara daftar menjadi seorang P3K honorer. Nah, untuk dipastikan untuk cara daftar ini karena harus serius menjelaskannya, kita kasih dulu lagu ya, Bar. Kita kasih lagu dulu. Iya, biar sedikit relax dan menyiapkan pulpennya, karena kan yang namanya cara daftar itu betul, harus dicatat. Jadi Smartizen guru-guru nih yang lagi menyimak, siapkan pulpen untuk mencari tahu cara daftarnya. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune di 102 Untirta Smart Energy dan masih Kang Bara dan Kang Roni menemani aktivitas Smartizen semua sampai dengan tepat jam 12 ya. Betul sekali Kang. Nah, kita akan melanjutkan pembicaraan kita nih Kang. Gimana Kang? Gimana? Nah, tadi sudah selesai dengan syarat-syarat nih Kang Bara. Iya, betul. Syarat-syarat sudah semua kita bagikan kepada Smartizen semua. Oke. Nah, hari ini kita akan memberikan cara daftarnya nih Kang. Nah, jadi di P3K honorer. Jadi akhirnya sekarang Smartizen guru-guru terutama guru-guru SMA, siapkan pulpennya. Ya. Siapkan catatannya. Siapkan catatannya dan kita simak apa dan bagaimana cara pendaftaran P3K. Iya, betul sekali. Nah, ini nih para bapak-bapak, ibu-ibu guru semua ataupun anak-anak muda ada dan para anak-anak muda, para bapak ibu guru. Cara daftar yang pertama adalah bapak ibu harus membuka portal SSCASN. Oke. Got it? Asik. Sekarang coba di search di Google ya. Search di Google. harus di Google. Search di Google ya. SSCASN. Pasti masuk ke portalnya BKN untuk ASN. Ya, betul. Nah, oke. Setelah itu, nah kita lanjut pilih ke menu PPK di tampilan portal SSCASN. Oke, di portal SSCASN itu ada biasanya di pojok kiri, pojok kanan ya, pojok kanan itu ada portalnya P3K, ada menu P3K ya. Iya, betul sekali Kak. Nah, nanti itu diklik tuh, pilih di menu P3K-nya itu. Nah, kemudian memilih menu registrasi.
Oke. Nah, setelah diklik P3K-nya di tampilan portal SSCASN-nya tuh, kemudian dipilih registrasi gitu. Registrasi. Nah, ketika kita sudah memilih registrasi, lantas kita mulai melakukan registrasi dengan mengisi nomor peserta ujian K2. Oke. Jadi itu karena memang itu yang digunakan untuk nanti ketika waktu kemarin K2 ya. Ya. Nah, peserta ujian setelah mengisi nomor peserta ujian K2 kemudian lanjut ke tanggal lahir. Oke. Jadi tanggal lahir ada isian tanggal lahir yang harus diisi. Nah, itu isi dulu tanggal lahir kita, kemudian nick. Kemudian kita harus mengisi nick. Nah, kemudian nomor kartu keluarga atau nick kepala keluarga. Oke. Bagi yang sudah berkepala keluarga tentunya ya. Garis bawah itu. Kemudian ada alamat email aktif, password, pertanyaan keamanan, dan mengunggah foto berekstensi JPG atau JPEG. Ukuran 120 KB dan maksimalnya 200 KB, Kang Roni. Oke. Nah, sekarang kalau lagi buka nih, iya. Buat teman-teman yang nonton di YouTube bisa dilihat nih ya. Bisa dilihat langsung nih. Sudah dibuka, ada P3K, nanti muncul P3K nih. SSP3K. Iya, betul. Kita klik. Kok muncul? Ada CPNS, kemudian nanti ada P3K. Nah, P3K. Klik daftar sekarang. Nah, pendaftaran sudah ditutup. Tentunya sudah ditutup. Ini untuk yang tahun 2019 sudah jelas. Tahun 2019 sudah ditutup. Nanti ada lagi di tahun 2021 ini tapi belum dibuka. Jadi kita ini memberikan informasi tentunya supaya para calon pendaftar ini bisa mempersiapkan. Jadi nanti tinggal masuk ke ini SSCASN, pilih portal P3K. Iya. Kemudian nanti ada di sini ada registrasi. Nah, kita klik registrasi. Kalau kita lihat alurnya deh. Nah, ada kan. Nah, ini dia Kang Damar. Kang Bara nih ada. Ya. Dari portal SSACN itu tinggal klik untuk membuat akun P3K. Nah, pilih menu P3K di portal SSCASN, kemudian klik registrasi. Betul. Lamar mengisi nomor peserta ujian kategori 2 karena kemarin untuk khusus kategori 2. Betul sekali. Tanggal lahir, nick, nomor kakak dan nick kepala keluarga. Udah jelas ada ya. Udah jelas. Oke. Pelamar mengisi alamat email aktif. Sudah disampaikan? Sudah disampaikan. Password dan pertanyaan keamanan. Baru disampaikan. Kenapa harus ada pertanyaan keamanan? Oh, tentu karena kalau misalnya ya ini mengantisipasi kalau misalnya ada yang login ternyata orang lain, akun kita di login sama orang lain, pertanyaan keamanan itu kita yang tahu, misalnya siapa nama sahabat kita, siapa nama hewan peliharaan kita, nama kucing, nama mantan, hai. Kemudian Roman dibacakan kan cara untuk foto. Kemudian diharuskan mengunggah foto berekstensi JPG atau JPEG berukuran minimal 120 KB dan maksimal 200 KB. Nah, jadi dilihat juga nih ukuran fotonya. Betul sekali, Kak. Yang biasa foto di latar belakang gitu ya. Selfie nggak boleh. Selfie nggak boleh. Ini yang resmi ini. Ini resmi nih. Kalau bisa harus ke tempat foto profesional tentunya, Kang. Benar banget. Betul. Jadi supaya ekstensinya jelas 120 KB sampai dengan 200 KB. Iya. Dan lanjut. Kemudian setelah data kolom registrasi terisi, semua itu sudah diisi tadi. Kemudian silahkan mencetak kartu informasi akun, Kang. Baru nyampe situ loh. Oh ya, ingat itu. Masih banyak ternyata tahapan, dan tentu ini sangat kompleks dan karena tentunya harus sesuai dengan prosedur yang sudah disediakan ya. Jadi ini baru nyampe kartu informasi akun. Nah, baru dapat nomor login. Iya, betul sekali. Lanjut berarti setelah dapat kartu informasi akun ngapain lagi tuh orang? Nah, kita akan diberikan caranya untuk login. Cara loginnya yaitu adalah
kita harus melengkapi data gitu kan untuk login nih. Untuk tadi login udah data informasi pribadi. Nah, sekarang kita harus isi melengkapi data lagi. Ribet ya? Emang. Tapi tentu ini banyak yang minat walaupun ribet. Nah, kita harus melengkapi data. Yang pertama, kita harus mengunggah foto yang sedang memegang kartu informasi akun yang tadi dicetak. Jadi ya, sifatnya begini Kang Bara. Ya kita ini dulu. Kita coba OBS-nya biar jelas. Ya. Oke. Oke. Nah, jadi gini, mana kertas coba? Kertas biar di ini. Kertas. Oh ini nih. Ini ceritanya kartu login. Kartu login. Ini. Nah, ini KTP, ini kartu. Nah, fotonya begini. Nah. Senyum ya namanya. Berarti nggak bisa selfie karena dua-duanya megang. Iya, atau enggak tangan 3 dipegangin orang. Enggak banget kan. Jadi harus foto formal ya teman-teman semua ya. Dan tegak berdiri, pegang KTP, pegang foto kartu informasinya. Ya, akun informasi di foto. Nggak boleh gaya. Oke. Setelah itu kita harus memilih informasi dan melengkapi identitas pendidikan. Oke. Berarti mengunggah foto yang sedang memegang kartu informasi, kemudian memilih jabatan melengkapi pendidikannya. Iya, betul. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus melengkapi biodata. Ya, tadi data informasi sudah dilengkapi, tapi berarti sekarang melengkapi biodata secara lengkap lagi. Betul. Ada apa sih memperlengkap biodata kita kan? Oke. Nah, selanjutnya kita harus mengunggah persyaratan berkas yang diminta. Misalnya nih Kang, scan ijazah. Oke. Transkrip, bukti akreditasi universitas. Penting banget berarti ya. Akreditasi universitas buat teman-teman yang akreditasi universitasnya masih dipertanyakan harus bersiap-siap tentunya gitu tuh. Berarti sekarang mah kuliah mah yang benar yang pasti-pasti aja. Iya betul. Diuntir. Nah, semangat UTBK-nya teman-teman. Oke. Nah, sekarang melanjutkan setelah mengunggah semua. Ya. Apa yang kemudian? Jangan lupa untuk memastikan kebenaran data yang telah diinput, dicek lagi tuh. Oke, dicek lagi semuanya. Benar. Korelasinya bener kan antara tanggal lahir di NIK dan bener harus dicek. Karena kadang-kadang kita lupa. Nah, nanti di NIK beda, di situ beda. Tahu-tahu kan nggak diedit tuh. Kadang-kadang kan udah muncul tuh tanggal lahir. Ternyata tanggal lahir dibuat di tahun yang sama. Nah itu misalnya sekarang tanggal itu Kang contoh kan gini kalau di format itu biasanya langsung ada tuh di tahunnya yang sedang mengisinya, misalnya sekarang tanggal 1 April 2021 dan karena merasa itu sudah ada isinya dilewat berarti baru lahir. itu buat teman-teman semua, buat teman-teman guru calon guru ya kan, buat teman Bapak dan Ibu guru yang akan mendaftar itu harus diperhatikan untuk meng-cross check lagi, memastikan bahwasannya kebenaran data yang telah diinput. Nah, kemudian jadi semuanya harus dicek lagi supaya benar-benar yakin bahwa ada kebenaran data. Oke, lanjutnya adalah langkah terakhir adalah mencetak kartu pendaftaran. Nah, dulu Kang. Belum selesai? Belum. Setelah kartu dicetak, jika dinyatakan lulus, semuanya sudah dinyatakan lulus, instansi tempat kita melamar akan menentukan proses seleksi selanjutnya, Kang. Misalnya tes P3K honorernya, untuk pelaksanaan tesnya itu nanti diarahkan lagi. Oke, jadi pelaksanaan tes ditentukan oleh instansi tempat kita melamar ya? Betul Kang, betul. Misalnya kita melamar di SMA N1 Serang, nanti SMA 1 Serang akan melanjutkan. Gitu, jadi tergantung kabupaten kota yang kemudian menjadikan atau membuka P3K tersebut. Iya, betul sekali Kang. Kang Bara, jadi penerimaan P3K ini atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak ini dikhususkan untuk mereka tenaga honorer X kategori 2 untuk tahun kemarin ya. Untuk tapi tahun ini katanya tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan penyuluh pertanian. Iya. Dan juga tenaga
tenaga lapangan penyuluh pertanian serta dosen PTNB. Wah, luar biasa. Perguruan tinggi negeri baru ya, yang belum diangkat menjadi PNS. Nah, ini adalah kebijakan pemerintah sejak tahun 2019 kemarin ya, supaya ada peningkatan kesejahteraan untuk tenaga honorer. Iya. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang soal di Tirta Smart Energy. Gimana Smartizen semua kabarnya yang sedang menyaksikan kita di rumah ataupun yang sedang menyaksikan kita mendengarkan kita di kampus. Ya, buat Smartizen yang lagi nangki asik di Kopi Sultan kali ya. Ya, betul. Dan juga yang depan Fakultas Ekonomi, teman-teman di literasinya FISIP, atau lagi ada yang main basket terus gini. Kayaknya sih enggak kan, hujan. Ya, terus juga yang lagi mungkin bimbingan atau lagi kelas gitu, ada kelas online tapi di kampus. Atau yang lagi kumpul aja ya, gitu. Yang lagi di kantin belakang, kedengar nggak sambil kantin belakang itu? Kedengar sih harusnya. Nah. Yang lagi di kantin belakang, halo. Yang kantin belakang ya. Dan sekarang saatnya kita akan bahas tentang soalnya. Salah satu soal dari P3K untuk guru. Nah, hari ini kita akan membahas soal dan boleh aja nih Smartizen menjawab kan? Boleh. Ya kan, boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Boleh yang mungkin lagi nonton live streaming kita boleh di kolom komentar, kolom komentar kita. Nah, sekarang Bara akan membacakan contoh soalnya, yaitu yang pertama. Ya. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memberikan umpan balik dan tidak lanjut. Tindak lanjut, diklarifikasi. D. Menerapkan teknologi, informasi dan komunikasi. Dan yang E, keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Nah, Bapak Ibu guru mungkin sudah paham benar ya ini. Jadi kalau bikin RPP itu harus kayak gimana nih? Kalau kata Karoni sih ada keterkaitannya antara isi dengan silabus. Ya. Kalau begitu kita cross check nih Kang ya. Jawaban dari coba. Oke. Wah, dan ternyata jawabannya benar sekali. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Wah, Kang Roni ternyata ini juga ya, paham juga mengenai soal-soal ini. Iya, siap. Oke, jadi Smartizen di rumah itu tadi yang salah satu contoh soal yang mungkin kita akan bahas di tiap minggunya Kang Bar ya. Betul. Jadi kita akan membahas soal-soal untuk P3K dan bagaimana tips yang menarik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes P3K dan ASN. Ya, betul sekali. Jadi buat Bapak Ibu, calon Bapak Ibu guru di rumah, semangat terus. Jangan lupa saksikan 106 di Tirta terus tentunya. Iya, nah karena sudah mepet-mepet ke zuhur nih. Iya, betul kan? Ya, Bar, udah jam 11.49. Iya, mepet-mepet ke zuhur. Kita kan memang sampai jam 12, tapi duhur tepat jam 12 kita mungkin siaran. Kita tidak bisa melawan ya. daripada. Iya, dari kita ditegur masyarakat tuh. Nah, enggak juga. Oke, jadi buat Smartizen semua nantikan kita di hari Selasa jam 1 sampai dengan jam 5 sore ya. Iya, betul sekali. Untuk membahas tentang soal-soal untuk persiapan P3K dan ASN, tentunya PNS juga ya. Betul sekali. Nah, ini yang mungkin berbeda antara Dion Tirta dengan radio-radio yang lain. Betul. Kita memberikan kalian solusi soal gratis, kita bahas soalnya, gitu kan? Kita kasih solusinya, kita kasih jawabannya, gitu kan? Kita kasih bocorannya. Betul sekali. Kita nggak bisa kasih duitnya aja, karena kita juga belum digaji. Ya, betul sekali. Oke, jadi saatnya kita pamit nih Kang. Oke. Gitu. Terima kasih. Kita pamit dan undur diri dari ruang dengar Smartizen semua. Ya, saya Bara. Dan saya Roni. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di 106 Jalan Tirta Smart Energy.